Oke, kali ini saya akan menganalisis bisnis yang bergerak di bidang makanan, yaitu Amanda Brownies. Pada tahun 1999, Ibu Haji Sumi Wilujeng melakukan modifikasi resep kue bolu kukus. Yang dalam usahanya ini, Ibu Sumi dibantu oleh putra sulungnya, yaitu Bapak Joko Ervianto. Ketika sudah menemukan formula baru yang pas, Ibu Sumi mulai menawarkan kepada pelanggan yang dibantu dengan istri dari putra sulungnya itu. Ketika ditawarkan pada pelanggan, bolu kukus ini langsung menjadi kue terfavorit. Dan dari sinilah Joko melihat adanya potensi pasar pada kue tersebut. Kemudian di tahun 2000, Joko dan istrinya membuka kios kaki lima di daerah komplek pertokoan kota Bandung. Namun, kios tersebut digusur dan akhirnya pindah di perumahan. Anehnya, setelah pindah di perumahan, brownies kukus ini malah melejit hingga sekarang. Karena permintaan brownies kukus yang melonjak, Ibu Sumi beserta anak dan menantunya ini memutuskan untuk membuka usaha dengan menggunakan merek Amanda. Amanda ini memiliki arti yaitu anak menantu damai. Ibu Sumi mengambil nama ini karena diharapkannya agar nantinya bisnis yang ia jalani ini bersama anak dan menantunya dapat berjalan dengan damai, baik dan lancar. Pesanan terus meningkat. Ibu Sumi memutuskan untuk membuka toko kecil di daerah Bandung. Tentu saja, bisnis yang ia jalankan ini tidak seluruhnya berjalan dengan mulus dan lancar. Setelah mengalami beberapa hambatan dan tantangan yang ada, merek Amanda ini pun berhasil dipatenkan pada tahun 2004. Seiring dipatenkannya merek Amanda ini, penjualannya terus meningkat hingga mencapai 50% per tahun. Kemudian untuk visi misi dari bisnis brownies Amanda ini, yang pertama, visi dari brownies Amanda adalah menjadi leader kue kukus yang berkualitas dengan cita rasa yang terbaik di Indonesia. Untuk misinya ada 3, yaitu yang pertama, memperkenalkan dan selalu membuat inovasi produk yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumennya. Kemudian, menciptakan nilai pertumbuhan pasar secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, ada memberikan dan memperkenalkan kualitas terbaik dari daur hidup produk kepada pelanggan dengan mempertahankan cita rasa yang telah dibicarakan. Untuk target market dari bisnis ini yaitu brownies Amanda memiliki pembeli yang bervariasi dan bermacam-macam dari kalangannya, mulai dari orang biasa sampai dengan para pejabat seperti Presiden Republik Indonesia dan keluarganya. Namun, dari semua sebagian besar pembelinya ini adalah orang-orang dari daerah luar Bandung, yang terutama dari kalangan ibu-ibu. Sejak 23 tahun berdirinya bisnis ini, brownies Amanda telah berhasil menciptakan 50 jenis produk dan terdapat 127 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan sudah merambah ke negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, dan terus melakukan promosi di negara China dan Eropa. Tentunya untuk mencapai kesuksesan itu terdapat beberapa strategi pemasaran yang telah digunakan brownies Amanda. Selain memiliki berbagai event, Amanda juga menggunakan produk dengan sistem pengemasan yang telah disesuaikan dengan nilai pasar saat ini. Namun, di lain sisi, Amanda belum melakukan pemasaran secara mengingat produk andalannya ini tidak bisa bertahan dengan lama. Namun, untuk outlet yang di luar kota sudah tersedia pabrik masing-masing kota, sehingga tidak terlalu jauh dari outlet masing-masing. Dalam menghadapi persaingan bisnis, Amanda juga mengejarkan inovasi-inovasi terbaru, sehingga kini sudah memiliki 50 jenis produk. Dibandingkan dengan produk lain, Amanda bisa mendidik semua inovasi konsumen. Selain menghadirkan bisnis, Amanda juga membuat inovasi terbaru seperti membuat pastry, kue kering, dan bolu, sehingga calon konsumen yang berada di luar kota Bandung bisa membawa oleh-oleh makanan ke daerah asalnya. Kemudian pengembangan
karyawan juga dilakukan dengan cara merekrut dari beberapa event bursa kerja, bahkan memasang iklan di media massa. Dan untuk menunjang kinerja karyawan Brunei Amanda, ini juga dijamin menggunakan asuransi BPJS Kesehatan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki Brunei Amanda ini adalah passion. Brunei Amanda ini memiliki tampilan yang menarik dan unik sehingga membuat para calon konsumen yang merasakan produk. Kemudian ada kompetensi dan inovasi. Brunei ini hanya menyediakan satu macam jenis produk, namun yang memiliki inovasi rasa yang berbeda sehingga menjadi ciri khas dari produk. Kemudian ada rasa. Brunei ini memiliki pilihan rasa dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, lokasi strategis. Lokasi yang dimiliki dari Brunei adalah lokasi yang strategis sehingga konsumen dapat menjangkau dengan mudah. Kemudian kemasan. Brunei di sini memiliki kemasan yang menarik dan berjangkau untuk setiap jenis pesanan. Terakhir ada delivery order. Terdapat layanan delivery order sehingga konsumen dari berbagai daerah pun dapat memesannya dengan mudah. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan yang dimiliki dari bisnis ini. Yang pertama ada toko terbatas pada kota besar. Tidak setiap kota terdapat outlet atau toko, dan cabangnya hanya ada di kota-kota besar. Selanjutnya ada masa expired yang singkat. Produk ini memiliki masa expired yang paling singkat. Hal ini dikarenakan karena jenis produk ini termasuk dalam jenis produk. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Peluang yang dimiliki dari bisnis ini yaitu selera. Maksudnya inovasi rasa yang dimiliki dari bisnis ini ditujukan untuk menarik semua segmen pasar sehingga dapat menjadi selera masyarakat dan digunakan sebagai peluang untuk mendapatkan profit yang lebih banyak lagi. Kemudian ada persaingan. Persaingan dari bisnis ini sangat menjanjikan sekali. Hal ini persaingan dari usaha ini masih belum banyak dimiliki. Analisis selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama ada keadaan tempat. Dikarenakan berada di kota-kota besar sehingga setiap tahunnya semakin banyak pendatang yang berada di kota tersebut. Hal ini membuat bisnis makanan mempunyai prospek yang kurang baik. Kemudian adanya persaingan toko-toko kue tradisional dengan harga yang terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah.